Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umami. For our material today, we are going to talk about conditional sentence. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Seperti yang sudah kita tahu bahwa conditional sentence itu ada conditional sentence type 0, conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, and conditional sentence type 3. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas conditional sentence type 0 and conditional sentence type 1. Yang akan kita bahas pada conditional sentence kali ini adalah 1. Definition atau pengertian, 2. Pattern atau pola kalimat, yang ketiga adalah example atau contoh dari conditional sentence. Oke, yang pertama adalah definition atau pengertian. Conditional sentence atau kalimat pengandaian itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Pada conditional sentence ini terdiri dari dua klausa. Yang pertama namanya adalah main clause atau induk kalimat, dan yang kedua adalah if clause atau anak kalimat. Kemudian letak main clause ini bisa di depan ataupun di belakang if clause. Perbedaan letak ini tidak mempengaruhi arti. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang conditional sentence type 0 atau kalimat pengandaian tipe 0. Tipe kalimat ini digunakan ketika hasil atau konsekuensi dari kondisi terwujud itu merupakan sebuah kebenaran umum, general truth, dan fakta ilmiah karena adanya sebab akibat. Jadi intinya kalimat pengandaian ini hasilnya itu merupakan fakta atau kebenaran umum yang tidak perlu kita ragukan lagi. Oke, berikutnya pola untuk membuat kalimat conditional sentence type 0. Rumusnya adalah if simple present tense, simple present tense. Atau kita pindah letaknya menjadi simple present tense, if simple present tense dengan menghilangkan tanda koma. Kemudian tenses yang dipakai pada conditional sentence type 0 ini hanya satu, yaitu semua menggunakan simple present tense. Oke, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dan sudah hafal bagaimana cara membuat kalimat simple present tense. Tapi kita review lagi bagaimana sih rumus untuk membuat simple present tense itu. Oke, pada kalimat verbal untuk membuat kalimat positif yaitu subject, kemudian diikuti dengan verb 1. Verb 1 itu bisa diikuti dengan s ataupun es. Untuk membuat kalimat negatifnya adalah subject, kemudian diikuti dengan don't ataupun doesn't, baru diikuti verb 1. Oke, kemudian untuk kalimat tanya yaitu do atau does, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb 1, dan yang terakhir adalah diikuti dengan tanda tanya. Itu untuk membuat simple present tense pada kalimat verbal. Sedangkan untuk membuat simple present tense pada kalimat nominal, rumusnya adalah kalimat positif adalah subjek, kemudian diikuti dengan is, am, atau to be, kemudian bisa diikuti dengan adjective, adverb, ataupun noun. Kemudian untuk kalimat negatifnya adalah subjek, is, am, kemudian diikuti dengan not. Kemudian diikuti lagi dengan adjective, ataupun adverb, ataupun noun. Sedangkan untuk kalimat tanya yaitu is, am, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan adjective bisa, adverb bisa, ataupun noun bisa. Dan yang terakhir kita berikan tanda tanya. Oke, itu tadi adalah rumus untuk membuat kalimat simple present tense, baik itu kalimat verbal ataupun kalimat nominal. Oke, sekarang kita ke contoh conditional sentence type 0. Oke, rumusnya itu tadi sudah, yaitu if simple present tense, simple present tense, atau simple present tense, if simple present tense. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. If you touch fire, you get burned. If you touch fire, you get burned. Oke, jika kamu atau jika tanganmu menyentuh api, jika tanganmu terkena api, maka tanganmu akan terasa terbakar. Nah, ini merupakan fakta. Kalau tangan kita kena api, itu pasti akan terasa panas ataupun terbakar. Nah, kalimat ini bisa kita balik menjadi you get burned, oke, if you touch fire. You get burned if you touch fire. Tanganmu akan merasa terbakar jika kamu menyentuh api.
Oke, contoh kalimat kedua. If you mix red and yellow, you get orange. If you mix red and yellow, you get orange. Jika kamu mencampurkan warna merah dan warna kuning, maka kamu akan mendapatkan warna oranye. Nah, di sini merupakan fakta. Kalau kamu mencampur warna merah dengan warna kuning, maka nanti akan membentuk sebuah warna yaitu oranye. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa membuktikannya sendiri ya. Di sini kalimat ini bisa kita balik menjadi you get orange if you mix red and yellow. Kamu akan mendapatkan warna oranye jika kamu mencampurkan warna merah dan warna kuning. Oke, contoh yang ketiga. If you pour oil on water, it floats. If you pour oil on water, it floats. Jika kamu menuangkan oli di atas air, maka oli itu akan mengambang. Oli akan mengambang itu merupakan fakta. Fakta jika oli itu kamu tuangkan di atas air. Nah, kalimat ini bisa kita pindah menjadi it floats. It-nya itu ada oil. It floats if you pour it on water. Oli itu akan mengambang jika kamu menuangkannya di atas air. Nah, itu adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 0. Oke. Baik, ini ada contoh lagi yaitu kalimat pengandaian type 0. Contohnya, number 1, if you freeze water, it turns into ice. Second, if it rains, the ground gets wet. Kemudian number 3, if you drop a glass on the floor, it breaks. Number 4, you get fat if you eat too much. Number 5, you become dehydrated if you don't drink enough water. Nah, itu adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 0, yang dimana konsekuensinya atau hasilnya itu merupakan fakta atau kebenaran umum. Next, conditional sentence type 1. Oke, first conditional sentence ini merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi yang realistik yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Jadi intinya adalah pada conditional type 1 ini suatu kalimat pengandaian yang masih bisa saja terjadi jika ada syarat yang terpenuhi. Itu nanti kita bisa menggunakan conditional sentence type 1. Oke, sekarang pola untuk membuat conditional sentence type 1 yaitu if simple present tense, simple future tense. Nah, kalimat ini bisa kita pindah posisinya menjadi simple future tense if simple present tense. Kita tinggal menghilangkan komanya. Dan ingat, kalau pada conditional sentence type 1 ini tensesnya berbeda. Yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan simple future tense. Oke, sekarang bagaimana rumus untuk membuat kalimat simple future tense? Untuk kalimat verbal, rumusnya kalimat positif adalah subject, kemudian diikuti dengan kata will, baru verb 1. Untuk negatifnya adalah subject, will-nya kita tambah not, will not atau won't, kemudian diikuti dengan verb 1. Kemudian untuk kalimat tanya yaitu will, kemudian diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb 1. Kemudian yang terakhir adalah tanda tanya. Itu tadi adalah untuk membuat kalimat simple future tense pada kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominal, rumusnya adalah subject, will-nya ditambah be, will be, kemudian bisa diikuti dengan adjective, adverb, ataupun noun. Sedangkan untuk kalimat negatifnya adalah subject, won't be, kemudian diikuti dengan adjective, adverb, ataupun noun. Kemudian untuk kalimat tanya yaitu will, subject, kemudian be, kemudian baru diikuti dengan adjective, adverb, ataupun noun. Dan yang terakhir adalah tanda tanya. Itu tadi adalah rumus untuk membuat kalimat simple future tense atau kalimat yang menyatakan kejadian untuk masa yang akan datang. Oke, contoh conditional sentence type 1. Oke, rumusnya tadi adalah if simple present tense, simple future tense atau simple future tense if simple present tense. Langsung ke contoh kalimatnya. If she invites me, I will go. If she invites me, I will go. Jika dia mengundangku, aku
aku akan pergi. Kemungkinan aku akan pergi itu masih bisa terjadi ya kalau dia mengundang saya. Jadi pengandaian tapi masih ada kemungkinan untuk terjadi. If she invites me, I will go. Nah, kalimat ini bisa kita balik menjadi I will go if she invites me. Aku akan pergi jika dia mengundang saya. Contoh yang kedua, if it rains, I will stay at home. If it rains, I will stay at home. Jika hari ini hujan, aku akan tinggal di rumah. Kemungkinan untuk tinggal di rumah itu masih ada kalau hari ini hujan. If it rains, I will stay at home. Tapi ini bisa juga tidak akan tinggal di rumah kalau hari ini tidak hujan. Karena kalau hari ini hujan, saya akan tinggal di rumah. Kalimat ini bisa kita balik menjadi I will stay at home if it rains. Contoh yang ketiga, if I have much money, I will buy a big house. If I have much money, I will buy a big house. Ini sebuah angan-angan atau pengandaian, yaitu berandai-andai jika saya punya banyak uang, maka saya akan membeli sebuah rumah yang besar. Kemungkinan untuk membeli rumah yang besar itu masih bisa saja terjadi kalau saya punya banyak uang. Kalimat ini bisa kita balik menjadi I will buy a big house if I have much money. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 1. Oke, di sini ada beberapa contoh lagi dari conditional sentence type 1. 1. If her boyfriend doesn't phone her today, she will leave him. 2. If I find your ring, I will give it back to you. 3. If you wear sandals in the mountains, you will sleep on the rocks. 4. He will survive if he gets proper medical care. 5. She will be very angry if you don't apologize. Nah, ini semua adalah beberapa contoh dari conditional sentence type 1 yang dimana konsekuensinya itu bisa saja terjadi ataupun bisa saja tidak terjadi. Okay, this is the end of our lesson today about conditional sentence type 0 and type 1. Oke, semoga kalian paham dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.